Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Astri Suci Rahmadani, Niken Izratul, Nabil Tri Kustanto, Ramadan, Reni Rahayu, Winda Amali Siregar. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus. Metode penelitian studi kasus. Yang pertama, definisi studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus atau case study adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas menurut Maxfield pada tahun 1930. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Menurut Surajnath pada tahun 1982, membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu studi kasus secara intensif dan rinci. Sementara menurut Yin pada tahun 1987 memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Menurut Ari, Jacob, dan Rajavich pada tahun 1985 menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi yang pertama, sarana penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Hasil penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup segmen atau bagian tertentu untuk mencakup keseluruhan siklus kehidupan dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dalam penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu atau meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena. Studi kasus banyak dikerjakan untuk meneliti desa, kota besar, sekelompok manusia, dropout, tahan-tahanan, pemimpin-pemimpin, dan sebagainya. Jika studi kasus ditujukan untuk meneliti kelompok, maka perlu dipisahkan atau disosialisasikan kelompok-kelompok dalam onggokan yang homogen. Yang kedua, metode studi kasus dalam penelitian. Penelitian case study atau penelitian lapangan atau field study dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi atau peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya atau given. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya, menurut Danim pada tahun 2002. Pengertian yang lain, studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam penelitian. Bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama, yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya
secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya, studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan. Mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya, menurut Salim pada tahun 2002. Yang ketiga, jenis-jenis studi kasus dan implementasinya dalam penelitian. Menurut Bongdan dan Biklen, pada tahun 1982 mencoba mengklasifikasikan jenis-jenis studi kasus ke dalam 6 tipologi, yang mana hal tersebut terbagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus kesejarahan sebuah organisasi. Yang dituntut dalam studi kasus jenis ini adalah pemusatan perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Yang kedua, studi kasus observasi yang lebih ditekankan di sini adalah kemampuan seorang peneliti menggunakan teknik observasi dalam kegiatan penelitian. Yang ketiga, studi kasus sejarah kehidupan atau life history. Studi ini mencoba menyingkap dengan lengkap dan rinci kisah perjalanan hidup seseorang sesuai dengan tahap-tahap dinamika dan lika-liku yang mengharu-biru kehidupannya. Keempat, studi kasus komunitas sosial dan kemasyarakatan. Seorang peneliti yang berpengalaman serta memiliki kepekaan dan ketajaman naluriah sebagai peneliti seringkali mampu melihat sisi-sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya di dalam komunitas di mana dia hidup dan bergaul sehari-hari. Yang kelima, studi kasus analisis situasional kehidupan sosial yang dinamis dan selalu menggapai perubahan demi perubahan, tentu saja mengisyaratkan adanya letusan-letusan situasi dalam bentuk peristiwa-peristiwa atau katakanlah fenomena sosial tertentu. Yang keenam, studi kasus mikroemografi. Studi kasus tataran ini dilakukan terhadap sebuah unit sosial terkecil. Yang keempat, langkah-langkah penelitian studi kasus. Selanjutnya yaitu membahas tentang apa saja langkah-langkah dari penelitian studi kasus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara tertujuan atau purposif dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Yang kedua, pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Yang ketiga, analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat memulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Perbaikan atau refinement. Meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan atau reinforcement data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Yang kelima, penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehidupan seseorang atau kelompok. Yang kelima, ciri-ciri studi kasus yang baik. Berikut ini membahas mengenai ciri-ciri studi kasus yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitiannya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Yang ketiga,
mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Yang kelima, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Yang keenam, keunikan studi kasus. Secara umum, studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Itulah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar dari studi kasus. Secara lebih rinci, studi kasus mengisyaratkan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang ketiga, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan peneliti yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Di samping tiga keunikan di atas, studi kasus dalam memiliki keunggulan spesifik lainnya seperti dilansir oleh Black dan Champion pada tahun 1992 diantaranya yaitu yang pertama, ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subjektivitas peneliti. Kasus yang dipilih untuk diteliti misalnya cenderung lebih karena sifat dramatiknya bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Yang kedua, studi kasus. Setidaknya yang dilakukan selama ini agak kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generalisasi ilmiah. Yang ketujuh, desain studi kasus. Berkaitan dengan itu, Yin mengajukan 5 komponen penting dalam desain studi kasus. Kelima komponen tersebut adalah yang pertama, pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang kedua, proposisi penelitian atau jika diperlukan, proposisi ini memberikan isyarat kepada peneliti mengenai sesuatu yang harus diteliti dalam lingkungan studinya. Unit-unit analisis penelitian, hal ini membujuk pada apa sesungguhnya yang dimaksud harus ditentukan terlebih dahulu secara jelas. Yang keempat, logika yang mengaitkan data dengan proposisi. Dan yang kelima, kriteria untuk menginterpretasikan temuan. Kedua komponen yang disebutkan terakhir 4 dan 5 menunjukkan pada tahap-tahap analisis data dalam penelitian studi kasus. Untuk mendesain penelitian studi kasus terdapat sekurang-kurangnya 3 macam rasionalitas yang harus diperhatikan, yakni bahwa kasus tunggal pada dasarnya analog dengan eksperimen tunggal atau dalam penelitian kuantitatif. Dalam konteks ini, sebuah rasional muncul ketika kasus ini tampak sebagai kasus renting dan relevan untuk menguji suatu teori yang diletakkan sebelumnya sebagai perspektif. Yang kedua, sebuah kasus merefleksikan sesuatu yang ekstrim atau penuh keunikan sehingga menarik dan bermakna untuk ditelusuri. Yang ketiga, sebuah kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus penyingkapan. Berikut merupakan salah satu contoh dari penelitian studi kasus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober. Saudara diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi. Mahasiswi Universitas Riau melaporkan kasus tersebut ke Polresta Pekanbaru. Lalu orangnya pihak terkaya itu selalu pakai emoticon cium atau love gitu mbak. Nyebut nama saya, lalu bilang gini, kiai atau ustadz manapun kalau lihat pahanya saya ini pasti tergoda gitu mbak. Saya tidak menduga dia Tapi kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Oke baik teman-teman, kali ini admin teman cerita ingin mengajak teman-teman semua menelusuri kehidupan di lingkungan kampus dari perspektif admin, hasil rekapan data-data yang sudah admin pelajari. Anggaplah konten kali ini merupakan perjalanan untuk melihat realitas kehidupan di lingkungan kampus.
Untuk itu, ayo kita mulai. Kampus adalah tempat aktivitas akademis peningkat intelektual bagi setiap anak bangsa dengan sarana prasarana untuk menunjang segala bentuk kapasitas para kaum intelektual dengan ragam pola pikir etnis, agama, dan budaya. Yang dimana kampus seolah menjadi lembaga yang paling terbaik dalam menyediakan wadah pendidikan serta sebagai pabrik pencipta produk-produk unggulan intelektual bangsa. Sebab dari kampuslah nilai-nilai moralitas, nilai intelektual, serta nilai-nilai norma muncul untuk menghadapi dan menjawab perkembangan zaman yang semakin cepat berubah saat ini. Fuck her in the Benz.